Mari kita berdiri. Pembacaan epistel diambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 8 demikian. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang, suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Pembacaan Injil dari Yohanes 17 ayat 18 sampai 21 demikian. "Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita mendengarkan kor pujian yang dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Guru Huria HKBP. Sai lampa tu, humana
Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan meresmikan sebuah bangunan rumah doa yang didedikasikan, dipersembahkan oleh keluarga Bapak Sintua Zukeng Nenggolan, Ibu Burnenggolan dari Palembang. Bapak Sintua Zukeng Manulang, Burnenggolan dari Palembang. Kami sengaja memilih menjadi dasar dari permenungan kita dari Filipi 4 ayat 4 sampai 6. Demikianlah bunyinya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara-saudara,
Surat Filipi ini kita semua kenal sebagai surat dari dalam penjara. Bahwa Rasul Paulus menuliskannya ketika ia sedang di penjara atau bahkan dalam keadaan terpasung. Tapi surat Filipi ini juga dikenal sebagai surat sukacita. Paling sedikit 16 kali dalam surat yang pendek ini, Rasul Paulus mengatakan bersukacita. Jika kita gabungkan surat dari penjara, tapi nadanya penuh dengan sukacita, tentu ada hal yang sangat luar biasa di sana. Dari dalam keadaan terpenjara, dari dalam keadaan terpasung, Paulus masih bisa bersukacita dan mengajak jemaat Filipi bersukacita. Tapi surat ini juga sangat menekankan tentang hidup yang berpusat kepada Kristus. Dalam Filipi inilah kita yang selalu kutip ayat yang terkenal itu, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara-saudara, bagaimana hidup dalam Kristus itu? Hidup yang berpusat kepada Kristus itu. Itulah yang tadi kita baca dalam Filipi 4 ayat 4-6 itu. Pertama, bersuka senantiasa dalam Tuhan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Orang-orang yang menjadikan hidupnya berpusat kepada Kristus, selalu di dalam Kristus, dia akan selalu bersukacita. Dan hari ini, pada saat peresmian rumah doa ini, kita juga diajak untuk benar-benar bersukacita dalam Kristus. Sukacita yang dimaksudkan oleh Paulus itu bukan sukacita yang datang dari luar, tapi sukacita yang keluar dari dalam hati yang paling dalam, dari persekutuan kita dengan Tuhan. Bahkan Paulus mengatakan dalam Filipi 1 ayat 4, bahkan ketika mendoakan jemaat Filipi pun, dia berdoa dengan sukacita. Filipi 1 ayat 4. Bahkan walaupun dia di penjara, tapi Injil tetap bisa diberitakan bahkan lebih maju. Untuk itu pun dia bersukacita. Filipi 1 ayat 8. Dia bahkan bersukacita andaikan harus mengorbankan tubuh dan jiwanya. Filipi 2 ayat 17. Dan pada puncaknya dia mengatakan dalam Filipi 4 ayat 1, jemaat Filipi itu adalah mahkota dan sukacitanya. Saudara-saudara, mari kita ingatkan kembali kita dipanggil untuk bersukacita. Bukan hanya saat kita berdoa, tapi juga saat bekerja dan melakukan aktivitas kita. Dan mungkin inilah PR kita sebagai warga HKBP, karena seringkali sadar atau tidak sadar, kita kehilangan kegembiraan dan sukacita kita. Karena seringkali kita menjadi gereja yang murung, gereja yang tegang, gereja yang bersungut-sungut, gereja yang kehilangan sukacita. Tapi hari ini kita diingatkan supaya kita bersukacita dengan Tuhan. Juga saat nanti kita menyempatkan diri berdoa di rumah yang indah ini, supaya kita juga berdoa dengan penuh sukacita sama seperti Paulus. Tapi bukan hanya saat berdoa, ketika kita melakukan aktivitas kita, pelayanan kita juga melakukannya dengan sukacita dan gembira. Yang kedua, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tentu Paulus bukan memaksudkan supaya kita memamerkan kebaikan kita, supaya kita sibuk dengan pencitraan diri kita, supaya terlihat baik. Tapi yang Paulus maksudkan adalah supaya kita betul-betul baik, sungguh-sungguh baik, sehingga semua orang, termasuk orang yang tidak suka kepada kita, dia akan tahu dan juga mengaku bahwa kita baik. Kita dipanggil pertama tadi untuk bersukacita, tapi kita juga dipanggil untuk menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh baik. Saudara-saudara, kita lihat tadi dalam epistel, doa dan sedekah Cornelius itu menyatu. Orang-orang yang berdoa itu adalah juga orang-orang yang berderma. Orang-orang yang berdoa itu adalah juga orang-orang yang secara moral baik. Orang-orang yang berdoa itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh benar dan baik. Dan untuk itulah kita dipanggil.
Kita dipanggil menjadikan kebaikan itu menyatu dalam hidup kita, menyatu dengan karakter kita, sehingga sungguh-sungguh menjadi kesaksian dari kita kepada dunia, kepada semua orang. Yang ketiga, bagaimana hidup yang berpusat kepada Kristus itu? Jangan khawatir tentang apapun juga, kata Paulus. Kekhawatiran itu rupanya berbanding terbalik dengan kepercayaan atau iman kita. Semakin besar, semakin teguh iman kita, maka kekhawatiran kita itu semakin kecil atau sedikit. Tapi sebaliknya, semakin sedikit atau kecil iman kita, maka kekhawatiran kita itu juga semakin besar. Alasan yang kita anggap rasional, yang kita anggap wajar jika kita merasa khawatir dalam hidup ini. Tapi Paulus mengajak kita juga justru mencari alasan untuk beriman kepada Allah, supaya kita kehilangan kekhawatiran kita. Sebagai HKBP kita punya beban dan tugas dan tanggung jawab yang begitu besar. Sadar atau tidak sadar, kita juga bisa jatuh dalam kekhawatiran kita. Ada dua tugas yang sangat berat yang dipikul oleh Epaphras dan kita dukung beliau. Satu, pelunasan kekurangan rasio kecukupan modal dana pensiun. Yang kedua, sentralisasi keuangan. Sadar atau tidak sadar, kita bisa khawatir. Tapi marilah kita beriman kepada Tuhan. Dan rumah doa yang didedikasikan oleh keluarga Sintua Zukeng Mandulang ini, juga supaya kita bisa menghilangkan kekhawatiran kita dengan doa-doa kepadanya. Yang keempat dan terakhir, itulah yang dikatakan Paulus di ayat 6 tadi. Marilah kita berdoa dengan tidak putus-putus kepadanya, mendekat kepadanya. Ini adalah rumah doa. Tentu tidak mengatakan bahwa di rumah kita tidak lagi menjadi rumah doa kita. Semua rumah kita, semua tempat di mana kita berada, semua tempat pekerjaan kita adalah rumah doa bagi kita. Tapi kita membutuhkan satu tempat, membutuhkan satu waktu khusus di mana kita bisa dalam keheningan berdoa kepada Tuhan. Di sanalah kita memposisikan, menempatkan rumah doa yang akan kita resmikan pada hari ini. Kritik kepada kita, khususnya kepada kami para pelayan, kepada kita para pelayan, kritik yang sering kita dengar, kita para pelayan telah sering kekurangan waktu-waktu kontemplasi kita. Khotbah-khotbah kami seringkali kering karena tidak keluar lagi dari hati yang paling dalam, dari permenungan, dari doa-doa yang sangat dalam kepadanya. Rumah doa ini mengingatkan bahwa kita membutuhkan doa-doa itu. Kita membutuhkan waktu doa yang sederhana itu. Kita membutuhkan waktu di mana kita berlutut di hadapan Tuhan. Kita membutuhkan waktu di mana kita menyerahkan segala-galanya kepada Tuhan. Melalui doa itu, kita berjumpa dengan Allah yang maha baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang telah menampakkan dirinya dalam Kristus pada kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, di sini kami berkumpul untuk meresmikan rumah doa, persembahan hamba-Mu, Sintua Zukeng Mandulang dan Ibu Buruninggolan dari Palembang. Bersama-sama dengan beliau, kami mengucapkan syukur kepada Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami, supaya kami senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Kami selalu datang dengan penuh sukacita ke hadapan-Mu. Kami juga bersukacita melakukan aktivitas dan pekerjaan kami. Firman-Mu mengingatkan kami, supaya kami menjadi orang baik. Supaya kami tidak bosan-bosan melakukan kebajikan.
supaya kami menjadikan kebaikan sebagai bagian hidup dan menjadi kesaksian kami. Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami membuang rasa khawatir dalam pikiran dan hati kami. Karuniakanlah kepada kami iman yang sebesar biji sesawi, iman yang berasal daripada-Mu. Teguhkanlah iman kami. Bantulah kami untuk mencari-cari alasan untuk tetap beriman kepada Tuhan. Ya Allah, Engkau juga mengingatkan kami supaya kami kembali datang ke hadapan-Mu dalam doa-doa kami. Bantulah kami untuk datang bersujud ke hadapan-Mu, membuka isi hati kami yang paling dalam kepada Tuhan. Bantulah kami untuk mengungkapkan isi hati kami, termasuk Tuhan doa-doa yang tersembunyi di dalam hati kami yang paling dalam. Terima kasih atas rumah doa ini. Biarlah kami menjadikan juga rumah kami masing-masing, semua tempat pekerjaan kami, menjadi rumah doa kami kepada Tuhan. Di sini kami, ya Allah, bersama-samalah dengan kami. Demi nama Kristus. Amin. Kami mengundang KOR dari Sekolah Tinggi Bible Pro. Kita bernyanyi.
Saudara-saudara, sebelum kita masuk ke nomor 10, penyerahan rumah doa, izinkan saya menginformasikan bahwa nanti pada saat penandatanganan prasasti, kita dimohonkan untuk bersama berbaris di sana. Setelah itu kita mengarah ke depan rumah doa ini dan meneruskannya sampai kita masuk nanti setelah kita sampai kepada halaman 6 itu nanti setelah itu kita kembali duduk ke tempat kita masing-masing. Tetapi nanti setelah kita acara 12 kita masih di dalam juga. Maaf, tadi salah. Setelah kita di sini kita masuk, terus kita di dalam. Demikian informasinya. Marilah kita masuk ke penyerahan rumah doa. Saudara-saudari di dalam Kristus, Tuhan Allah telah memberkati kita dengan memberikan rumah doa ini. Sekarang kita akan menghususkan rumah doa ini dan meresmikannya, sambil mengingat bahwa Allah menjanjikan kehadirannya yang kudus untuk penyembahan kita, telinganya yang penuh perhatian untuk doa-doa kita, dan matanya yang waspada terhadap kehidupan kita. Sebelum kita untuk mendedikasikan dan meresmikan rumah doa ini, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk semua yang telah ada di tempat ini bagi kita. Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, Engkaulah yang empunya kemuliaan dan kuasa. Engkau adalah pembangun besar dunia dan perancang besar kehidupan kami dan keselamatan kami. Karena kami telah dipanggil untuk senantiasa hidup dalam doa dan berjaga-jaga dalam doa. Karena Engkau memberikan rumah doa ini melalui anugerah-Mu pada orang percaya yang hidupnya Engkau berkati, sehingga rela membangun rumah doa ini bagi kami. Karena Engkau berkenan agar kami selalu menyatu dengan Engkau, sehingga Engkau meminta kami untuk senantiasa berdoa, bahkan berkenan agar kami menggunakan rumah ini untuk berdoa. Maka ketika kami menghususkan rumah ini bagi rumah doa dan meresmikannya, kami meminta kehadiran-Mu bersama kami saat ini. Buatlah kami selalu berterima kasih kepada orang-orang atas rahmat dan bantuan-Mu, bersedia menyerahkan rumah ini bagi kami. Maka kami mohon, bentuklah kami menjadi umat yang kudus, imamat kerajaan orang percaya, yang selalu memperhatikan kehadiran dan kasih-Mu yang teguh bagi kami. Marilah kita memasukinya dengan damai. Amin. Rumah doa Jetun Silangit. Ini adalah persembahan dari keluarga Situa Sukeng Manulang, sarjana ekonomi,
dan Ibu Insinyur Lady E. Boru Nenggolan. Teks firman Allah yang tertulis di prasasti ini diambil dari Amos 5 ayat 4 yang berbunyi, "Carilah aku, maka kamu akan hidup." Karena itu, saya sebagai Eporus Huria Kristen Batak Protestan menandatangani prasasti ini di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Diresmikan tanggal 28 Juni 2022. Saya menandatangani prasasti ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semoga menjadi berkat kepada semua orang. Amin. Kita mengarah ke depan, menyerahkan kunci kepada kami sebagai Eporus. Kami serahkan kunci rumah doa ini kepada Kui Eporus HKBP. Kiranya rumah doa ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang yang datang berdoa ke tempat ini. Amin. Ini persembahan kami, sebagian berkat yang sudah kami terima dari Tuhan, kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya. Kiranya rumah doa ini dapat menjadi berkat untuk semua jemaat yang ada di dunia ini, khususnya untuk jemaat-jemaat HKBP. Amin. Kita sambut dengan tepuk tangan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Anda, saudara semua. Biarlah pintu dibuka. Damai sejahtera bagi rumah ini dan bagi semua yang masuk ke sini. Dalam nama Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin. Seluruh ciptaanmu memujimu ya Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang selalu hidup, waspada dan peduli, sumber hidup kami dan tujuan hidup kami. Semua yang kami ada dan semua yang kami miliki adalah milik-Mu. Terimalah kami sekarang, sewaktu kami mendedikasikan tempat ini, di mana kami datang untuk berdoa kepadamu, untuk meminta pengampunan-Mu, untuk mengetahui kuasa penyembuhan-Mu, untuk memohon agar kami dipelihara oleh tubuh dan darah Putra-Mu. Hadirlah selalu untuk membimbing dan menghakimi, untuk berbuat buruk dan untuk memberkati umat-Mu ya Tuhan. Silakan kepada Pendeta Agus. Ya Tuhan Yesus Kristus, jadikanlah tempat ini bagi kami untuk menikmati kehadiran-Mu melalui doa. Kiranya Engkau selalu dekat dengan kami ketika kami mencari-Mu di tempat ini. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan tiap jam. Mari kita masuk ke doa penutup. Semoga melalui rumah doa ini, para pemuda dan pengunjung lain menemukan bahwa panggilan mereka untuk pelayanan diperdalam. Kasih mereka bagi Kristus diperbesar. Karunia mereka untuk pelayanan diperkuat. Karakter mereka disempurnakan. Keyakinan dan baptisan mereka diperkuat. Hasrat mereka untuk memberitakan Injil semakin membara. Dan semoga di dalamnya tumbuh semangat yang tak henti-hentinya untuk
amanat agung dari Yesus Kristus. Semoga rumah doa ini hanya mengenal peribadatan yang berkenan bagi Allah, penyembahan yang menjunjung tinggi dan memproyeksikan kemuliaan Allah, dan meninggikan putranya, dan menunjukkan kuasa dan pekerjaan Roh Kudus-Nya. Semoga para pendoa yang menggunakan rumah doa ini mengetahui nyanyian mazmur, nyanyian pujian, dan lagu-lagu rohani, pembacaan Alkitab di depan umum, doa-doa umat, dan mengenal khotbah firman kudus. Dan bagi perkampungan pemuda ini khususnya, semoga hari ini menjadi salah satu perayaan yang membawa pertumbuhan dan kesehatan bagi perkampungan ini, dan pencapaian kelembagaan yang penuh sukacita. Semoga Allah mengisi kita dengan rasa optimisme, mengetahui bahwa Dia yang telah membawa kita sejauh ini, dan tentunya Dia akan membawa kita maju ke ketinggian baru dan lebih besar. Maka rumah doa ini akan digunakan untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus dalam penantian kita sampai hari itu datang, ketika kerajaan-kerajaan dunia ini akan menjadi kerajaan Tuhan kita dan Kristusnya, ketika Dia akan memerintah selama-lamanya. Dialah yang telah mengajar murid-muridnya berdoa dengan doa Bapa kami. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.